Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli April Ridho. Perkenalkan, nama saya Wuri Satyana Tama. Perkenalkan, nama saya Tiara Yuriansyah. Di sini kami sama-sama akan menjelaskan tentang perbedaan COVID 4.1 dan COVID 2019. Mari kita simak. COVID atau Control Objective for Information and Relay Technology adalah kerangka kerja yang membantu organisasi mengelola dan mengoptimalkan aset TI mereka untuk mencapai tujuan bisnis. Namun, seiring berjalannya waktu, COVID terus berevolusi untuk menjawab tantangan zaman. Dalam video ini, kami akan mengupas tuntas perbedaan mendasar antara tiga versi utama COVID. Yang pertama COVID 4.1, kedua COVID 5, dan yang terbaru COVID 2019. Mari kita mulai perjalanannya. Versi ini yang rilis pada tahun 2007 sangat berfokus pada proses TI. Kerangka kerjanya dibagi menjadi 4 domain utama yang mungkin sudah tidak asing lagi: plan and organize, acquire and implement, deliver and support, serta monitor and evaluate. Fokus utamanya adalah bagaimana mengontrol proses-proses TI secara efektif. Namun, ia sering dianggap terlalu teknis dan kurang terhubung langsung dengan strategis bisnis secara keseluruhan. Nah, lompatan besar terjadi pada COVID-5 yang dirilis tahun 2012. Perubahan paling fundamental adalah pergeseran fokus dari tata kelola TI menjadi tata kelola TI perusahaan atau Governance of Enterprise IT atau GEI. Ini artinya, TI tidak lagi dilihat sebagai sebuah silo, melainkan sebagai bagian integral dan strategis perusahaan. Untuk mencapai ini, COVID-5 memperkenalkan dua konsep kunci. Pertama, 5 prinsip utama yang salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan melalui goals, cascade atau kasket tujuan. Ini memastikan tujuan TI selalu selaras dengan tujuan bisnis. Kedua, COVID-5 tidak hanya bicara soal proses, tetapi memperkenalkan tujuan enabler atau pendorong yang mencakup prinsip, proses struktur organisasi, budaya informasi, dan lainnya. Jadi, pendekatannya jauh lebih holistik dan menyeluruh dibandingkan COVID 4.1. Betul sekali, Tiara. Dan perkembangan tidak berhenti di situ. Pada tahun 2019, ISACA merilis COVID 2019 sebagai evolusi dari COVID-5. Jika COVID-5 adalah sebuah revolusi, maka COVID 2019 adalah sebuah penyempurnaan yang membuatnya lebih relevan dan fleksibel di era digital saat ini. Perbedaan paling signifikan di COVID 2019 adalah pengenalan konsep faktor, desain, dan desain factors. Ini adalah jawaban atas kritik bahwa COVID-5 terkadang terlalu kaku. Dengan faktor desain, setiap organisasi bisa meracik atau menyesuaikan sistem tata kelola TI mereka sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Misalnya, perusahaan startup teknologi tentu punya kebutuhan yang berbeda dengan bank konvensional. Fleksibilitas inilah yang menjadi kekuatan utama COVID 2019. Selain itu, COVID 2019 juga diperbarui untuk selaras dengan standar dan tren teknologi modern seperti Agile, DevOps, dan keamanan cyber. Jumlah prosesnya juga diperbarui dari 37 di COVID-5 menjadi 40 dengan tujuan tata kelola dan manajemen di COVID 2019. Ini memberikan paduan yang lebih spesifik dan relevan. Jadi, untuk merangkumnya, evolusi COVID dapat kita lihat sebagai sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari COVID 4.1 yang berfokus murni pada kontrol proses TI, beralih ke COVID-5 yang mengintegrasikan TI dengan bisnis melalui prinsip dan enabler. Hingga COVID 2019 yang memberikan fleksibilitas dan kostumisasi melalui faktor desain untuk menghadapi tantangan di era digital. Memahami perbedaan ini membantu organisasi memilih dan mengimplementasikan kerangka kerja yang paling sesuai untuk mencapai tujuan mereka. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan mengenai perbedaan COVID 4.1
dan COVID 2019. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.